Rekan-rekan, hari ini sengaja saya mengumpulkan rekan-rekan wartawan, media untuk coffee lunch ya, coffee afternoon. Nah, dengan harapan rekan-rekan ini kan yang berhadapan langsung dengan masyarakat bisa mendengar aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada kita dalam bentuk masukan dan saran. Dan tadi sudah jalankan, terima kasih atas masukannya. Apa yang bisa saya perbaiki, ke bawah akan saya lakukan perbaikan. Nah, ke depan mudah-mudahan rekan-rekan sebagai penyambung lidah ya, dari atas ke bawah maupun bawah ke atas, ya, itu akan terus berkolaborasi dengan kami-kami. Dan kami juga tadi beberapa masukan langsung direspon, para kasatker sudah mendengar apa yang rekan-rekan inginkan ya, dalam rangka tugas-tugas jurnalistik dan juga dalam rangka perbaikan kinerja. Sementara itu, kalau dari rekan-rekan ada pertanyaan silakan. Kemarin kan Pak Menko Polhukam kan ngomong judi online terbanyak di Jakarta gitu ya Pak. Itu kalau dari Polda sendiri gimana sih Pak? Upaya penegakan hukum kita sudah lakukan ya. Beberapa kali kita melakukan penindakan sebelum adanya pemerintah yang begitu atensi untuk memberantas, kita sudah lakukan itu. Dan sekarang ya memang teman-teman tahu bahwa yang melakukan ikut bermain ya itu banyak sekali masyarakat dari lapisan ya bermacam-macam lah. Mungkin ada yang profesi karyawan atau mungkin ada mahasiswa, mungkin ada anak-anak yang paham tentang gadget dan dia bisa memainkan. Yang jelas itu sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa judi ini tidak akan pernah menang. Yang menang pasti bandar. Ya. Dan itu judi itu sesuatu hal yang kalau dalam agama sudah jelas dilarang. Makanya mari kita sama-sama menghimbau masyarakat. Kalau servernya di luar negeri itu kan agak repot. Kita yang bisa melakukan take down adalah Kominfo. Dan saya melihat mendengar laporan dari anggota-anggota kami, itu sudah dilakukan upaya-upaya itu dengan men-take down itu. Dan yang lebih penting sebenarnya adanya sebuah pemahaman, kesadaran bagi kita masyarakat untuk tidak usah ikut main lah. Ngapain duit dimasukkan dalam rekening tertentu terus dimainkan? Kalah habis. Ya nanti pengen main lagi nambah lagi. Istilahnya apa? Top up ya. Kalau top up buat beli Gojek makanan oke lah. Kalau top up buat judi online ini sangat cepat sekali habisnya. Dan kembali bahwa hidup adalah bukan gambling, hidup bukan judi, hidup adalah sebuah keharusan kita untuk bekerja, berusaha dalam memenuhi hajat-hajat kita. Kalau Pak, soal ini Pak, soal Firly Bahuri Pak, kapan akan diperiksa kembali? Soalnya dari sidang terakhir itu SCL menyebutkan bahwa dia itu sempat memberikan uang 1 miliar lebih kepada Bapak Firly Bahuri. Apakah ini termasuk dalam pemerasan atau bagaimana? Apakah akan ada pemeriksaan kembali? Kapan ditahan ini? Pada saat ini memang kita sedang pemenuhan beberapa petunjuk jaksa, ya sudah mulai. Dan fakta persidangan kemarin menarik. Nah, itu akan di-cross check kan dengan BAP berkas kita bagaimana. Apakah nanti itu menjadi bahan koordinasi dengan Chief Jaksa Peneliti atau tidak. Kalau menurut saya itu sangat signifikan. Kemarin ya saya kan sudah koordinasi, kalau level saya koordinasi dengan Kajati. Itu juga menjadi bahan-bahan diskusi yang lebih bagus kalau itu dijadikan sebuah bahan yang komprehensif. Gitu. Insya Allah yang mudah-mudahan dalam waktu, saya juga nggak mau lama-lama sebenarnya ya. Kalau mudah-mudahan nanti penyidik sudah bisa klop, sudah bisa maksimal, dan kemudian jaksa menganggap berkas perkaranya sudah lengkap, ya akan kami segera serahkan ke tahap 2. Pak, ini konkret yang dilakukan oleh Polda Metro untuk masih memungkinkan ada pemeriksaan lagi. Terkait judi online Pak, kemarin Pak Menko Polhukam menyampaikan sudah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk melibatkan Babin Kamtibmas. Nanti perlibatan Babin Kamtibmas ini seperti apa? Apakah turun langsung? Jadi gini, Babin Kamtibmas adalah jaringan TNI Polri yang sampai di tingkat level kelurahan atau desa di seluruh Indonesia. Ya, Polda, Polres, Polsek. Nah di situ Babin Kamtibmas itu levelnya adalah level desa atau kelurahan.
Nah itu bagus untuk pemahaman dulu. Misalnya kan ada iming-iming, seolah-olah permainan pertama kelihatannya sederhana, tuh dapat, senang. Bahkan yang dulu namanya game juga ya, ada juga game yang memberikan hadiah itu. Itu semuanya kalau sesuatu yang mendapatkan hadiah, terus orang tertarik, ya itu. Nah kalau yang judi online itu spesifik betul-betul memainkan uang ditukar dengan apa, dimainkan dalam berbagai macam permainan. Saya pun tidak pernah tahu itu, ya. Karena saya hanya melihat dia secara sepintas, main apalagi saya, nggak ini ya. Jadi itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kembali judi itu tidak akan pernah menang. Dari sisi agama juga judi itu dilarang, karena hidup adalah sebuah kepastian untuk bekerja keras, ya, bekerja untuk memenuhi. Ya, mana sih ada orang yang tidak bekerja bisa hidup? Yang tidak bekerja, warisan dari mungkin orang tuanya yang banyak sekali dia di deposito, kan uangnya yang bekerja. Tapi orang tuanya juga bekerja keras. Tapi kalau masyarakat, dia sebagai karyawan, dia sebagai mungkin apa, karyawan swasta, sebagai online, ojek online dan lain-lain, itu kan uang dengan cara jerih payah yang luar biasa. Nah kalau dia tertarik ke situ, kan kasihan masyarakat, ya, kasihan masyarakat. Sehingga mereka diturunkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yuk, mari kita sama-sama hentikan. Kalau dihentikan, server tidak jalan ya sudah. Nggak ada pelanggan, mesti mereka akan bangkrut sendiri. Bayar karyawan kan juga mahal, ya. Bayar apa, server dan lain-lain kalau dia punya server sendiri. Kalau dia nyewa, ya. Nah itu. Artinya Menko Polhukam tahu bahwa TNI Polri ini punya jaringan sampai ke level paling bawah dalam kehidupan masyarakat, yaitu kelurahan. Dan mereka kan jalannya kan tidak hanya kelurahan, dari RT ke RT lain, ketemu tokoh masyarakat, bisa menyampaikan bahwa ini ada sebuah fenomena baru, judi melalui online. Dipahamkan bahwa ini sangat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Apalagi kalau yang sampai nyandu, kasihan. Ya. Pak, kalau anggota yang melakukan judi online apa Pak yang dilakukan oleh sanksi atau apa yang dilakukan oleh Polda? Ya nanti kita lihat hukumnya, kalau apakah itu masuk di pasal 303, nah kita lihat nanti. Dan secara disiplin, kode etik dan lain-lain, apalagi misalnya ada keluhan dari istrinya bahwa gaji tidak pernah diserahkan, tunjangan kinerja tidak diserahkan kepada istrinya, tiba-tiba habis, itu dampaknya banyak, ya. Ketika mereka kalah, duitnya nggak ada, keluarga bisa goncang. Dan kemarin kejadian di mana? Jawa Timur. Itu sebuah pembelajaran buruk yang harus kita pahami bahwa judi online adalah sangat merusak. Kalau langkah preventifnya apa Pak untuk anggota? Ya itu langkah preventif, kita minta kepada Kepala Satuan Wilayah, Kapolres, memerintahkan para Kasat, para Kapolsek untuk melakukan razia, buka handphonenya satu-satu, dilihat apakah. Nah, saya sendiri aplikasi kayak apa sih? Pak, kalau ada anggota yang ketahuan judi online dipecat gitu Pak? Ya nanti makanya kita lihat apakah dia masuk di ranah kode etik atau nanti di pidana. Pak Kapolda, ini nama Bapak disinggung nih Pak terkait dengan sendiri oleh IPW. Ya, mereka bilang karena lambannya penanganan kasus Firly ini kemarin di Polda Metro Jaya. Katanya spesifik nama Bapak sebagai Kapolda Metro Jaya seharusnya dicopot oleh Bapak Listius. Menurut tanggapan Bapak gimana Pak? Saya nggak komen itulah. IPW itu kalau nggak bikin statement seperti itu nanti nggak tenar. Udah biar aja. Yang penting saya sebagai penanggung jawab penyidikan akan lakukan penyidikan dengan baik. Masalah saya itu ya memang saya bawahan Pak Kapolri, apapun yang mau dilakukan oleh Pak Kapolri itu kita terima. Tapi yang jelas sebagai bawahan, sebagai atasan penyidik, saya memerintahkan kepada Dirkrimsus saya untuk melakukan penyidikan yang terbaik. Berkasnya di mana sih Pak sekarang? Berkas itu Masih di saya, karena di Polda berarti Pak? Di Polda. Kendala penyidikannya apa sih Pak? Sudah Pak? Kendala penyidikan kasusnya Pak Firly? Kendalanya ya kan sudah kalau sedang penuhi P19. Oke, cukup.